Salam sejahtera dan sehat untuk kita semua. Bagaimana kabar portofolio rekan-rekan semua? Semoga selalu sesuai dengan trading plan-nya ya. Hari ini saya coba menjawab pertanyaan dari beberapa rekan yang mengalami kebingungan apa perbedaannya investasi dengan trading saham. Semoga dengan penjelasan singkat saya berikutnya dapat memberi gambaran ya, apa itu berinvestasi dan apa itu trading. Oke, pertama-tama kita harus tahu dulu ya, apa arti dan makna dari investasi. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari Mbah Google, didapatkan penjelasan terkait investasi sebagai berikut nih. Investasi merupakan sebuah aktivitas menyimpan atau menempatkan dana pada periode tertentu, dengan harapan penyimpanan tersebut akan menimbulkan keuntungan atau peningkatan nilai investasi. Perlu diingat ya, bahwa yang namanya investasi itu tidak ada jaminan akan selalu mengalami keuntungan. Ada juga peluang mengalami penurunan nilai ataupun kerugian yang bersifat material. Jadi, sebelum mulai berinvestasi, sebaiknya persiapkan hati, pikiran, dan material dengan sebaik-baiknya. Kemudian kita juga harus paham ya, apa itu arti kata dari trading. Ya. Trading dari kata dasarnya trade. Ya, memiliki arti bertukar ataupun melakukan penukaran baik barang atau jasa dari satu pihak ke pihak lainnya. Ya. Di negara tercinta kita ini, kita melakukan transaksi dengan menggunakan mata uang rupiah. Sehingga dapat kita simpulkan, trading saham memiliki arti bertukarnya atau melakukan pertukaran baik barang atau jasa dari satu pihak ke pihak lain. Jasa ataupun barang tersebut kita bisa bilang sebagai lembar saham ya. Jadi bertukar lembar saham yang dimiliki dengan nilai rupiah yang disepakati oleh pembeli dan penjual. Ya. Kemudian jadi yang benar tuh invest atau trading gitu kan. Nah, pada waktu seseorang melakukan investasi berarti melakukan trading berupa menukar sejumlah nilai uang menjadi lembar saham yang disepakati sebagai bukti kepemilikan dari sebuah usaha atau perusahaan. Begitu pula sebaliknya pada saat melakukan divestasi. Jelas nggak ya? Semoga jelas ya. Jadi pengertian yang saya jabarkan tadi, pada waktu orang akan berinvestasi ataupun divestasi, pasti melakukan trading, pertukaran sesuai dengan nilai lembar saham yang disepakati dan nilai uangnya oleh kedua belah pihak, si pembeli dan si penjual. Nah, untuk berikutnya dalam berinvestasi saham ini yang tidak kalah penting, tentunya kita harus mempersiapkan diri ya. Secara umum, ada dua cara menganalisa sebuah nilai saham, yaitu fundamental dan teknik analisis. Bahkan ada ilmu-ilmu dan teori lainnya ya, namun pada dasarnya merupakan turunan dari dua cara analisa ini ya. Nah, apa sih fundamental itu? Fundamental analisis. Nah, fundamental analisis itu biasanya digunakan oleh seorang investor menggunakan data-data laporan keuangan untuk menilai bagaimana kondisi dari perusahaan serta melakukan penelitian apakah strategi yang diterapkan oleh perusahaan tersebut dapat menunjang perkembangan dan meningkatkan keuntungan di masa yang akan datang. Nah, di fundamental analysis ini ada yang melihat price book value-nya, ada yang melihat price earn ratio-nya, ada yang melihat CAGR-nya, DER, enterprise value, ataupun lain-lainnya ya, ataupun gabungan dari seluruhnya untuk mendapatkan pendekatan nilai wajar yang lebih akurat. Gitu ya. Nah, kemudian apa sih teknik analisis? Nah, teknik analisis ini digunakan oleh seorang investor dengan menggunakan data-data historis terhadap nilai saham sebuah perusahaan dan melakukan pemantauan secara intensif terhadap pergerakan nilai saham tersebut. Nah, teknik analisis ini contoh sederhananya ya. Sederhananya ada investor yang menggunakan chart. Nah, ada candle chart ya kan. Ada yang melihat chart dari overbought dan oversold, ada Bollinger, MACD, dan lain-lain.
Nah, pertanyaan berikutnya, mana sih yang lebih baik antara fundamental dengan technical analysis? Nah, keduanya memiliki perhitungan keuntungan dan risiko, tergantung dari niat dan tujuan dari investornya sendiri ya. Nah, pada umumnya investor itu berinvestasi ada yang long term, ada yang short term. Long term ini biasanya dikategorikan untuk yang berinvestasi lebih dari 1 tahun ya, relatif lama. Sedangkan short term biasanya dalam interval waktu yang singkat, bisa dalam 1 hari saja, atau di hari yang sama, 3 hari, seminggu, sebulan, 3 bulan, 6 bulan, ataupun lainnya ya. Nah, ada yang 5 menit pun ada gitu ya, 1 menit pun ada. Jadi tergantung bagaimana niat dari investornya sendiri. Namun yang sering terjadi ya saat seorang menyatakan diri menggunakan fundamental analisis dengan alasan investasi jangka panjang, 1 tahun nih targetnya pada waktu perencanaan. Saat harganya naik, hati dan pikiran tenang nih, baik-baik aja. Tapi jika harganya turun, meskipun baru berinvestasi 1 minggu nih, udah kagak kuat. Ada yang stres, mulai deh muncul pertanyaan, bagaimana ya nih dengan saham saya? Padahal udah saya hitung loh nilai wajarnya. Sekian, tapi kok turun terus? Nah, ada baiknya sebelum teman-teman stres ataupun khawatir, coba dicek kembali bagaimana analisa rekan-rekan, apakah ada kesalahan dalam parameter perhitungannya. Jika tidak ada, ya sudah, ada kemungkinan pasar salah dalam menilai saham tersebut, ya. Kemudian juga bisa jadi turunnya nilai saham tersebut menjadi kesempatan buat Anda sebagai investor untuk menambah kepemilikan di harga yang lebih murah. Begitu pula ada juga yang menyatakan dirinya sebagai trader menggunakan technical analysis nih. Pada metode ini biasanya para trader menyiapkan trading plan. Sudah nih menyiapkan berapa sih target rewardnya atau target keuntungannya, dan berapa sih resiko yang siap ditanggung, atau mungkin jika mengalami penurunan nilai saham tertentu akan melakukan cut loss atau pembatasan kerugian. Ya. Seringkali para investor yang menggunakan teknik analisis tidak disiplin ya. Setelah harganya mengalami penurunan atau tidak sesuai harapan dengan kenaikannya dan mengalami penurunan dan menyentuh titik cut loss, titik harga cut loss-nya yang sudah direncanakan, tidak mau melakukan cut loss dengan alasan cobalah kasih kesempatan dulu, siapa tahu naik ya kan, ataupun yang masih berharap bahwa nilainya mungkin besok akan naik nih gitu kan, dan kenyataannya tidak selalu sesuai dengan harapan ya. Bisa jadi besokannya malah lebih parah, lebih turun, dan membuat kerugian menjadi lebih dalam. Nah, ini seperti yang tadi saya bilang, kembali ke niat dan tujuan dari investornya sendiri ya. Kemudian dari penjelasan saya sebelumnya mungkin dapat kita simpulkan bagaimana sih cara untuk bertahan di pasar modal ini. Nah, yang paling pertama ya harus berdoa ya, memohon bimbingan dari Tuhan, ini wajib ya, nomor 1 ini. Kemudian keluarga, kalau yang sudah berkeluarga didiskusikan dulu dengan suami atau istrinya mengenai instrumen investasi di pasar modal. Pertimbangkan dulu segala aspeknya. Jika suami istri sudah sepakat, baru deh melangkah ke hal selanjutnya. Begitu pula mungkin yang masih belum hidup mandiri atau masih bersama dengan orang tua dan mau berinvestasi sejak dini, ya wajib izin dulu ya dan diskusi dulu dengan orang tuanya. Kedua, dana yang digunakan adalah uang dingin. Ya. Apa sih uang dingin? Ya, uang dingin ya uang yang memang tidak kita gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan tidak digunakan dalam jangka waktu yang dekat. Jangan sampai dana untuk cicilan kita gunakan untuk berinvestasi saham dengan harapan segera mendapat keuntungan. Ya kalau naik, kalau nilainya turun, ingat ya, di pasar modal itu nilai suatu saham cukup volatil dan penuh ketidakpastian. Ketiga, tentukan tujuan dan time frame investasi. Jika memang berminat berinvestasi di pasar modal, pada umumnya investasi di pasar modal itu merupakan investasi dengan time frame yang lama atau panjang ya, lebih dari 1 tahun.
Maka dari itu persiapkan mental kalian. Keempat, mau belajar dan disiplin. Belajar ini maknanya luas ya. Bisa terkait cara menganalisis, mencari informasi akurat, berita, perkembangan ekonomi makro dalam negeri maupun luar negeri, apa yang sedang tren di pasar, banyak hal yang dipertimbangkan dalam melakukan analisa sebuah saham ya. Kelima, siap dengan resiko. Ya, karena namanya juga investasi, bisa berpeluang mendapatkan keuntungan, bisa juga berpeluang mendapatkan kerugian loh. Jadi, sekali lagi, siapkan diri kalian baik-baik. Oke, sekian dulu yang dapat saya share. Semoga rekan-rekan semua menjadi lebih paham dan mengerti bagaimana ataupun apa risiko dari berinvestasi di pasar modal dan apa yang mesti dipersiapkan ya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian. Ditunggu ya komentar dan masukan dari rekan-rekan semua. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.